Jumpa lagi dengan Kikyo, nice to meet you. Kali ini saya didampingi oleh Bapak Oh. Ko Heri. Dan saat ini kita berada di Marelang, salah satu greenhouse terbesar di Kota Medan. Kita nanti boleh masuk ke sana, Take? Kenapa saya panggil dia Take? Karena di bahasa Chinese Take itu adalah abang tertua. Ces dulu lah Take. Oke, kita akan membahas bagaimana Take membangun greenhouse ini mulai dari nol. Apa fungsi dari greenhouse, keuntungannya, sistem berjalannya greenhouse, apa-apa aja yang diperlukan. Kalau masalah biaya boleh nggak dikasih tahu juga nanti Take? Ya mana tahu. Nanti ada yang tertarik mau konsultan ke Take, kira-kira gambarannya berapa supaya ada prepare biaya Dan menjadi pesaing. janganlah ya. Kompetitor. Tapi biasa semakin ada persaingan semakin giat. Semakin menggebu-gebu. Lihat kamera lah Tak ke eye contact. Gimana Tak ke awal muawalnya Tak ke memulai membangun greenhouse ini sampai demikian. Awal mulanya hanya sekedar penasaran karena dunia dalam sektor pertanian perkebunan semua menjurus namanya ekosistem, di mana kita juga harus bisa berkembang maju untuk berbicara kesehatan. Jadi karena awalnya saya bekerja sendiri dengan dibantu istri, Popolo ini di rumah, bangun di rumah dulu. Oh, maksudnya awal-awalnya itu percobaannya di rumah, Percobaannya gitu. di rumah. Itu dengan alasan untuk kesehatan. Ya, membuktikan bahwa apakah benar tumbuhan ataupun tanaman ini ataupun sayur ini bisa hidup dengan baik, dan apa efek-efek sampingannya. Kita kan harus mempelajari semua itu. Ketika kita sudah menekuni, fokus, dan kita sudah melihat perkembangan yang signifikan, efeknya juga tidak ada, efek positif ada untuk kesehatan. Oh, berarti efek negatif nggak ada ya? Tidak ada. Oke. Jadi sebenarnya gampang-gampang aja sistem ini, tanam-tanam sayuran yang berbentuk greenhouse. Kenapa dinamakan greenhouse? Karena arti greenhouse itu adalah bebas hama. Bebas hama. Tapi kenapa bisa dibilang bebas hama Tak? Karena semua kan terbungkus. Semua kan dilindungi oleh plastik UV. Jadi dengan hanya berbekal sirkulasi udara yang baik, kemudian saluran air dan nutrisi yang baik, maka otomatis hama juga tidak ada. Dibandingkan dengan yang di kandang, terbuka ya. greenhouse itu sama dengan kandang, rumah kandang atau rumah kaca. Nah, kalau seandainya tanam di luar, non greenhouse, ya musuh bebuyutannya hujan, hama. Iya. Musuh bebuyutan hujan, angin, hama. Maka banyak hasil panen dari sayur-sayuran itu akan mengalami kegagalan. Nah, dari situlah kita mencoba menawarkan yang namanya ekosistem. Ketika kita dipercayakan oleh orang yang mencintai ekosistem, maka kita membuka percontohan pertama kali yang notabene-nya terbesar di Kota Medan. Dengan luas greenhouse ini yang saya bangun 10 kali 30. 10 kali 30. Nah, 10 meter kali 30 meter. Termasuk sumber air juga harus bersih. Oke. Jadi sumber air Take ini yang ngebor sendiri. Berarti bukan dari pihak luar yang untuk ini ya, sumber airnya. Jadi dari Take juga sendiri ya, Take ya. Berarti ini semua benar-benar semua dari Take ya? Iya, karya sendiri semua. Jadi untuk pemupukannya? Pemupukannya simple, dari nutrisi aja. Dari
kita beli dari topet boleh, dari racikan sendiri boleh. Yang namanya sayur-sayuran itu kan ada terbagi 3. Hidroponik yang dimana mengutamakan nutrisi, ya kalau boleh jujur itu ada unsur kimianya. Jadi dia tidak pure organik. Dari aquaponik itu pure organik karena tidak ada terkontaminasi kimia. Tentunya lebih mahal lah ya Kak. Murah. Lebih murah. Lebih murah? Kok bisa ya? Karena dia hanya mengutamakan dari namanya ikan piaraan, fesesnya kita ngambil dari nitrat dirubah menjadi nitrit gitu. Jadi tumbuhan tuh menyerap nutrisinya berupa nitrit. Tapi yang sejenis itu susah didapetin nggak? Gampang-gampang, ikan mas, nila, lele, gurami yang bersifat hewan air tawar. Itu memang ada yang jual atau apa ya Kak? Ada yang jual, ada yang jual, semua kan Iya, dikomersilkan. Oke. Nah, satu lagi adalah aeroponik. Aeroponik juga hampir sama dengan hidroponik yang mengutamakan nutrisi. Ada juga yang mengutamakan dengan aquaponik, yang dimana ada wadah penampungan ikan-ikan yang disengaja dipiarakan, dikembangbiakan. Jadi hasil panen itu multiguna, bisa panen ikan, bisa panen sayur-sayuran dengan kualitas yang jauh-jauh sangat lebih baik daripada yang non ekosistem. Termasuk saluran air juga harus bersih. Nah itu biasanya perlu berapa lama sekali pembersihannya atau gimana Kak? Kalau sumurnya dalam sekitar kurang lebih 100 meter, itu air yang didapat pasti harus bersih. Dan kemudian ditampung di tandon atau di wadahnya. Kayak tangki gitu? Iya, seperti itulah. Ya. Nah, kemudian dari situ baru disalurkan ke pipa-pipa. Nah, jadi sekarang yang kamu lihat itu adalah tanaman melon. Itu tanaman melon itu tidak berupa pipa lagi, namun pot plastik atau nama polybag dengan sistem injection. Injection itu adalah campuran dari air dengan nutrisi-nutrisi untuk perkembangan buah-buahan, daun-daun. Berarti kalau untuk greenhouse berarti bukan hanya bisa untuk sayuran, tapi bisa untuk buah. Iya. Bunga? Bunga bisa. Bunga bisa. Kayak anggrek gitu juga bisa lah. Bisa. Karena anggrek kan lebih agak baik di greenhouse, anggrek lebih baik, berkembang lebih baik, bagus warnanya, daunnya tidak pecah, tidak berhama, itu di greenhouse. Terus untuk hasilnya tumbuhan-tumbuhan atau tanaman yang di greenhouse dengan yang di alam bebas itu mana lebih bagus ya Pak? Dari segi marketing, dari segi penjualan, konsumsi manusia, saya percaya sekarang manusia itu memilih sehat. Ya, karena udah terlalu banyak polusi sekarang ya. Otomatis mereka mencari sayuran organik. Ya. Cuma yang kita himbau harus para konsumen pembeli sayur-sayuran yang tanda kutip organik itu harus betul-betul tahu apakah ini betul-betul organik atau non organik. Nah itu maksudnya gimana Pak? Ya. Yang non organik seperti? Ya hidroponik. Yang tadi Tako bilang ya Mas, masih mengandung bahan kimia itu ya Tako ya. Karena kalau organik ini hidroponik kan mengutamakan urea dan PSP. Itulah organik, itulah namanya kimia. Itu kan berupa liquid dicampur. Kalau aquaponik tidak, dia kan dari hewan ikan. Ya. Ikan diberi pakan, kemudian mengeluarkan feses. Feses mengandung unsur kimia, nitrat, kemudian melalui proses perairan itu menjadi nitrit. Nah, kemudian dari air itu disalurkanlah ke pipa-pipa atau paralon ini sebagai nutrisi dari akar. Iya. Tapi kan seperti kita konsumen kan pasti nggak tahu itu Tako. Ya pasti. Perbedaan itu adalah signifikan kalau kita memperhatikan warna dari segi warna. Bisa. Kalau hidroponik
warnanya tidak natural. Contoh mungkin Contoh. hijaunya seperti Ya hijau-hijau tua. Kalau yang aquaponik dia natural, hijau daun natural. lebih segar gitu ya tak Nah, ya. kita lihat salah satu pokok mangga. Hmm, Mangga harus diberi pupuk. ya, Tanpa pupuk perkembangan agak melambat ya. dan daunnya tidak hijau. Hmm. Ketika kita memberi pupuk, Oh, maka perkembangannya pesat. Pokoknya besar, daunnya besar, warna daun lebih baik, lebih enak dipandang. Buahnya besar juga. Nah, kalau yang tanpa pupuk, ya buah natural, tidak besar, tidak kecil. Daunnya juga daunnya natural warna. Nah, ini perbedaannya sebenarnya, simple. Ya, makanya kalau kita ini berupaya memberikan edukasi kesehatan itu, cara membeli sayur-sayuran itu juga harus hati-hati. Tidak semua smart sayuran ya, itu bebas kimia. ya. Tidak sayur itu bebas kimia. Ya, greenhouse lebih baik daripada non greenhouse. Karena non greenhouse itu juga selalu bergantung dengan namanya pestisida. Ya, Pestisida itu adalah racun hama. Jadi itu otomatis kalau dibandingkan dengan yang greenhouse tentu kualitas saja. Jadi saya percaya para petani yang akan datang di Indonesia itu akan semua menuju ke itu. Tapi kan masalahnya di biayanya tak ke. Sebenarnya biaya itu tergantung pribadi masing-masing. Anda mau besar, Anda mau kecil, Anda mau menengah, tergantung. Bukan berarti ya secara awal harus besar, kecil-kecilan aja. Dari tenda plastik kita tutup kecil-kecilan dengan kapasitas 1 bulan panen sayur kurang lebih ya 300 kilo, lumayan. Harga sayur kan tidak murah lagi kalau organik. Iya. Saya 200 gram berapa, yang ada 500 gram berapa, hitungnya kan itu gram sebenarnya sekarang. Jadi menurut aku untuk kedepannya sekarang konsumen udah bisa memilih lah ya untuk sayur-sayuran atau tanaman yang lebih ke organik gitu ya Tako ya. Iya. Karena udah lebih care dengan kesehatan ya Tako ya. Menurut saya memonitor di setiap market banyak konsumen lebih condong memilih sayuran yang organik. Okay. Banyak konsumen sekarang yang saya lihat lah. Tapi mensuplainya masih kurang sih menurut aku. Yang mensuplainya. Ya tergantung marketing. Tergantung marketing. Kalau marketing kita kuat, tentu penyuplaian sayur lancar. Kalau marketing kita tidak kuat, ya otomatis tidak lancar. Simple. Karena kalau kita lihat di Medan untuk sayur-sayur atau buah-buahan yang organik itu kan masih di tempat-tempat tertentu yang notabene itu yang dengan kondisi yang cukup elit gitu Pak. Ya, Ya kalau itu juga memang ada. Tapi kan tidak semua orang sanggup mensuplai ke daerah-daerah elit. Karena ada beberapa persyaratan-persyaratan ataupun perjanjian-perjanjian. Sebagian juga ada yang menjual dari door to door. Sebagian juga ada yang sifatnya online melalui medsos. Jadi ya beberapa opsi yang bisa kita lihat lah. Umumnya yang saya lihat sekarang banyak yang online daripada yang ke supermarket gitu loh. Nah mungkin online lebih terjamin ya kayaknya, dan harga lebih murah yang daripada yang di supermarket gitu. Karena nggak bayar sewa toko ya, paling yang ongkir gitu loh. Ataupun ada yang berani kasih bebas ongkir. Relatif lah, yang namanya usaha itu kan banyak kompetitor. Harga juga kompetitif, tergantung konsumen memilih yang mana. Yang penting harus kita tahu jelas sayuran itu apakah benar sayuran organik atau sekedar packingan. Nah itu biasanya kalau hidroponik packingan itu ada wadah untuk
kesegaran akar. Ada tempat untuk air akar. Biasanya packingan itu ada itu. Mereka buat kantong air supaya akar sayuran itu tetap fresh. Gitu. Karena kalau seandainya sayuran dipanen, di packing tanpa adanya nutrisi yang di dalam itu, maka dalam waktu sekitar beberapa jam akan layu. Akan layu. Tapi kalau dia ada unsur udara atau oksigen, Berarti itu bukan benar-benar yang organik ya, Kak? ya bukan. Atau Maksud saya begini, mau sayuran apapun, kalau di packing itu kalau tidak ada kantong air atau udara, dia nggak akan tahan lama. nggak akan tahan lama. Sebentar aja sudah layu. Ya. Kalau ada kantong air itu atau udara itu ya agak bertahan. Itu solusinya lah ya supaya Ya untuk sayuran- sekarang ini memang begitu, marketingnya begitu, Iya. organnya begitu. Ada juga yang tanpa kantong, namun mereka memperkirakan ini laku atau tidak. Gitu. Ada sistem perjanjian kalau market itu kan ada yang namanya ownernya yang pensuplai itu akan mengirim anggotanya untuk mensortir. Yang namanya sudah nampak layu ditarik, Ya. dimasukkan baru. Ya. Kalau yang namanya online, mereka itu tidak perlu begitu. Mereka sudah ada namanya on the spot memetik langsung. Pada saat di order baru dipetik Iya. ya. Jadi ketahanan itu lebih fresh daripada yang di market. Ya. Gitu. Makanya ya mungkin sebagian besar sudah paham lah akan kesehatan. Karena kesehatan itu nggak bisa dibeli dengan uang. Iya. Jadi sekarang banyak orang yang memakan sayur-sayuran, buah-buahan organik. Namun kita tetap harus waspada. Kesehatan bisa dibeli dengan uang lah tak yaitu menjaga kesehatan dulu sebelum sakit. Ya uangnya didapat banyak-banyak, kalau orangnya sakit nggak sehat kan pasti kan habis di biaya pengobatan. Berarti capek-capek kerja hanya untuk bayar ini ya obat ya. Iya. Habis itu sakit pula ya kan. Iya. Makanya tergantung dari pemikiran atau mindset seseorang itu tentang kesehatan. Tetapi dari segi WHO sendiri menghimbau agar para masyarakat memakan makanan yang sehat. Arti sehat itu ya greenhouse atau yang nama mempunyai sistem eco. Sekarang di luar negeri kan jarang mereka tuh membeli yang dari hasil panen petani. Mereka itu membeli yang dari hasil greenhouse. Di salah satu Medan ada beberapa tempat-tempat yang menjual hasil sayur mayur ya berupa organik greenhouse juga ada. Nah, saya lihat mungkin kedepannya ya para petani yang pelan-pelan udah mengarah ke sana ya. Yang konvensional ini akan bergerak menuju ke greenhouse. Jadi kan tapi kan nggak semua bisa mengerti bagaimana sistem kerja greenhouse, makanya mungkin mereka nggak terlalu berani untuk membangun proses seperti greenhouse ini loh Kak. Tergantung desainernya, tergantung yang namanya perancang greenhouse-nya. Greenhouse itu kan banyak model. Nah biaya itu kan kompetitif. Memang ada yang namanya ini kan namanya usaha. Kalau saya membangun greenhouse di daerah salah satu komplek Dharma City, saya memberi yang terbaik untuk konsumen. Jadi konsumen itu tidak habis biaya beberapa kali, cukup satu kali. Sekali konsultasi gitulah ya Pak. Ya. Jadi kan biasanya begini, greenhouse itu memakai sistem yang namanya pengaliran itu kan ada beberapa macam. Ada yang sistem film, artinya tergantung listrik pompa itu kalau jalan akan mensuplai air itu seperti sungai. Jadi akarnya itu cuma hanya mencicipi bagian nutrisinya, kemudian terjadi sirkulasi. Kalau listriknya padam, cemana itu? Mati. Satu malam mati. Jadi itu gimana? Nah makanya kalau saya buatnya itu mau
pelen hidup mau pelen mati atau padam, Ah, akar tetap tidak mati, akar caranya tetap hidup. Ya berikan yang itu namanya sistem floating. floating. Nah, sistem floating. Jadi konsumen itu tidak gagal panen, Ah, ataupun yang punya ini greenhouse itu tidak gagal panen. Kemudian kita harus membicarakan secara rinci detail kepada calon yang akan mengembang sayur ini secara greenhouse ini. Apa sih efek-efeknya, apa sih keuntungannya, kerugian di mana, kita harus ceritakan semuanya. Oh. Jangan hanya mencari untung saja, nggak boleh dong. Ya. Kasihan dong orang gitu. Karena sama-sama mau cari ini ya, cuan ya Take ya. Ya cuannya cuan yang benar lah, Iya, jangan iya. cuan yang nggak benar gitu loh. Jadi Ya. jadi kalau misalnya ada yang tertarik untuk membangun greenhouse, mereka minta jasa konsultan dari Take, itu biasanya contoh Take udah kasih dia gambaran begini dia udahlah sediakan itu tuh. Ternyata di tengah jalan atau nggak sampai tengah jalan lah, seperempat jalan aja dia menghadapi kendala, itu dia bisa konsultasi balik lagi ke Take atau gimana? Monggo. Terus itu dicas biaya nggak? Tidak. Oh tidak. berarti jasa konsultan Take itu sekali sampai selesai sampai benar-benar dianya puas dan menghasilkan lah Ya, gitu ya nanti Take itu ya. kan harus ada punya komitmen. Contoh Take adalah bagian yang namanya perancang greenhouse. Kemudian ada beberapa persyaratan yang sudah terpenuhi. Kemudian di tengah jalan konsumen ini atau customer kita itu mengalami kendala ekonomi, ya enggak masalah. Enggak masalah. Nah, bukan berarti kalau sudah lancar dia mencari kita kemudian kita cas kedua kali. Jangan dong, itu kasihan. Kan bisa aja kan Take di maybe kan? tempat lain, kalau saya sih tidak boleh. Karena itu bertentangan dengan ya apa yang saya percaya, semua itu rezeki dari Tuhan. Jadi jangan kita itu menjadi yang tidak benar. Ya mudah-mudahan dengan cara saya membangun ini saya dapat memberikan edukasi kepada teman-teman bagaimana mengolah sayur-sayur organik, dengan sistem apa, bagaimana dengan waktu durasi apa. Sebenarnya simple. Teori itu sama dengan praktek, simple, tidak ribet kalau greenhouse. Yang ada adalah memperhatikan nutrisi, membeli bibit. Bibit itu menjadi utama dari kesuksesan panen. Salah beli bibit, hasilnya akan gagal. Dan biasanya kalau dari Take itu udah ada kasih ke mereka lah ya, Ada. itu bibit-bibit apa aja yang diperlukan. Ya mungkin di awalnya itu semua Take yang bangunkan, termasuk kita memberikan fasilitas maintenance. Oh termasuk juga ya, pokoknya udah all in lah ya, si ini konsumennya udah tenang-tenang duduk aja lah ya. Dan kedua kita akan mengajari atau memberi training kepada yang customer kita. Contoh kalau kamu lah seandainya kepingin membuat sebuah greenhouse, kemudian sudah selesai semua sudah berjalan, kita akan membimbing kamu, mentraining kamu selama 1-2 bulan. Gitu. Dan 1-2 bulan itu ya free maintenance gitu loh. Iya. Itu tanggung jawab moral. Iya. Nggak, bukan berarti wah sudah selesai dapat untung dapat cuan udah tinggalin kamu, nggak boleh dong. Kalau ada kendala telepon cas lagi. Ya nggak boleh dong, kasihan dong, nggak boleh. Kalau saya pribadi ya nggak mau. Karena kan seperti yang Take bilang kan, sebenarnya memang kalau yang eco, yang greenhouse itu hasilnya kan lebih bagus untuk kesehatan, dan kita harapkan kedepannya Kota Medan juga bisa di mana-mana udah dapet tanaman, sayuran, buahan yang dengan sistem eco ya kan. Jadi benar-benar yang mendukung kesehatan kita, karena sekarang ini kan memang masih di tempat-tempat tertentu, jadi masih agak susah. Jadi kita harapkan kedepannya bisa merata, bisa di mana aja kita dapatkan. Yang kita sanksikan itu kan adalah polusi udara. Sekarang polusi udara Ekstrim dunia ini ya. sangat ekstrim. Ya kita nggak usah bicara terlalu jauh lah. Kita bicara dekat-dekat aja. Kota Medan kan polusi udara kadang-kadang kan agak-agak aneh bin ajaib. Ya jangan kita menaruh mindset yang seperti zaman orang dulu mengatakan
walaupun kotor dikit nggak apa-apa, yang penting sehat aja, kebal kita. Itu mindset yang salah sebenarnya. Memang, tapi kan penyakit ini datang bukan ada rencana, dia berupa sistem akumulasi. Pas dimana imun kita agak berkurang, Iya. disitulah timbul penyakitnya. Seperti zaman-zaman COVID kemarin itu ya kan, nggak bisa kita prediksikan Nggak bisa. dia ada datang pada saat Nggak itu. bisa ya, itu kan prediksi yang politik. Ah, Prediksi politik ya berimbas ke kita gitu ya berimbas, kan. berimbas. Tapi sejujurnya kan kita harus mencegah, mewaspadai, mawas diri. Sudah tahu ini tidak gitu sehat, ya jangan kita sentuh atau jangan kita konsumsi. Iya. Ya kita cari yang sehat. Bagaimana sehatnya? Bagaimana kita melihatnya? Iya. Ya kita yang putusin. Iya. Untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri, keluarga kita, Iya. sanak saudara. Cuma kalau saya pribadi, saya berupaya memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat, teman-teman Kota Medan ini. Ayo, kalau Anda mau sehat, Anda harus belajar untuk menjadi sehat. Iya, setuju. Itu cara sehatnya banyak sebenarnya. Bukan berarti harus dengan metode greenhouse yang besar-besaran, tidak perlu. Di rumah sendiri ada berapa meter lingkungannya, sebagaimana kita mencegah hama jangan masuk, kita rancang sendiri. Yang penting sirkulasi udara, sirkulasi air yang mengandung nutrisi itu lancar. Bagaimana cara kita membeli bibit, melihat bibit, kita semua harus pelajari. Dan ini apa yang kita pelajarin dengan tekun, dengan hati yang ikhlas, akan menghasilkan panen yang baik. Simple sebenarnya. Ini simple, jangan dipikir ribet. Nah, kalau kita mau menuju ke profesional dan arti kata penjualan marketing, ya tentu kita harus punya wadah yang cukup, mensuplai. Karena permintaan ini sangat banyak. Di Jepang ini satu hari berapa ton sayur yang dikonsumsi oleh warga. Di negara Swiss, di negara Ukraina, di negara Belanda, Jerman, semua itu adalah greenhouse. Greenhouse dengan teknologi canggih, dengan sinar matahari buatan. Nah, kita ini kan belum ada sinar matahari buatan karena kan teknologinya sangat mahal, peralatannya sangat mahal. Dan bagaimana quality control itu dijaga, kita nggak bisa ikut sampai ke sana karena tergantung ekonomi kita sendiri. Itu kalau bagi saya pribadi. Tapi kalau hanya sekedar oke, kita hidup sehat, kita punya saudara yang belum mengetahui, kita ajarkan, kita arahkan, ini loh cara tanamnya, ini loh tuh. Tidak perlu harus dengan pipa-pipa baru atau paralon baru yang kita harus beli, nggak perlu. Berarti banyak alternatif lah ya, nggak harus banyak, yang perfect gitu kali ya. banyak barang-barang yang second hand berupa wadah-wadah yang bisa kita rubah jadi organik. Tanaman wadahnya itu bisa kita manfaatkan. Jadi kita membantu pemerintah juga, tidak sembarangan membuang sampah, kita pergunakan balik lagi. Ya sebenarnya susah nggak sih perawatannya ini pakai greenhouse ini? Kalau saya selalu menyarankan kepada customer saya memakai sistem. Kalau kita membuat suatu usaha apapun tanpa sistem, maka yang akan kita jumpai adalah kegagalan. Jadi sistem itu kita terapkan berupa segala sesuatu itu otomatis. Contoh, waktu penyiraman, waktu suplai air ke tanaman itu berupa timer. Jadi mesin yang berjalan secara otomatis sesuai dengan settingan kita sendiri. Oke. Jadi nggak ribet lagi ya tante ya? Harus jam berapa harus ke sana? Tidak perlu ada orang jaga. Ketika masa panen sudah mau mendekat, baru kita masuk ke dalam. Kita monitor. Mari kita melihat bagian depannya ada kebocoran atau tidak. Kalau ada kebocoran kita tutup, kita perbaiki. As long tidak ada masalah kebocoran, ya nutrisi cukup, air lancar, bibit baik, ya sukses panennya. Jadi beda tanaman di greenhouse ini dengan yang non greenhouse berupa daunnya. Seperti yang Kak tadi bilang ya. Ya, kalau yang namanya tanaman yang non greenhouse, bentuk daunnya itu banyak cacat.
Ya, karena hama itu ya tak Hama. ya. Kalau Terus yang sinar mataharinya juga ya, yang nggak menyentuh ya tak ya. kalau greenhouse bentuk daunnya sempurna tanpa ada luka-luka gigitan hama, kotoran hama, ataupun yang nama sisa obat dari kimia pestisida tidak ada. Oh, Yang ada dia pure, ada kita bisa langsung nampak klorofilnya itu putih-putih dan hijau itu, kita bisa langsung nampak serat-seratnya dan dia manis apanya manis? Sayurnya. sayurnya. Oh, karena nutrisinya itu mencukupi ya. Apalagi yang tadi Takle bilang kalau yang pakai aqua itu ya. Aqua apa tadi? Aquaponik. Jadi tanaman organik ini hidroponik, aquaponik, aeroponik. Aeroponik. Jadi Takle, tadi kan Takle kan bilang kan nutrisinya itu kan disalurkan dari bawah, berarti dari akar-akarnya. Ada nggak taruh bagian atasnya lagi gitu di apa Tidak di ada. tanah? Nggak Paling usah dia ya? paling bibitnya taruh di net pot. Bibitnya taruh di dalam net pot. Net pot itu adalah sebuah wadah untuk bibitnya. Ketika dia bibitnya mengalami sprout ataupun kecambah dia itu, kemudian kita memindahkan. Istilahnya daun 2 dan 3 sudah bisa pindah ke net potnya sebagai wadah. Kemudian net pot itu akan kita itu apa namanya membuat semacam kelonggaran udaranya supaya akarnya bisa menjulur ke dalam pipa. Jadi akar inilah yang menjadi fondasi untuk suksesnya atau tidak sukses panen sayur ini. Akar ini akan menyerap nutrisi di dalam air itu. Okay. Jadi air itu harus juga diberi oksigen. Oh, iya. Berarti selain nutrisi tetap harus ada oksigen juga ya Takle ya? Ya, tanaman itu kan juga makhluk hidup. Iya. Tanaman juga makhluk hidup. Nah, itu kalau tanpa oksigen ya selesai gitu. Berarti memang kalau udah greenhouse nggak usah repot-repot lagi, kita harus memupukkan di atas tanah ditabur-tabur itu berapa lama sekali, nggak usah semuanya via bawah itu ya. Itu pun dari yang ini ya apa yang dari saluran air itu ya Takle ya. Simple lah. Kalau greenhouse simple bahkan menjadi suatu pemandangan yang indah, bisa menghilangkan stres. Iya. Ya toh, kalau waktu panen kita datang, kita petik rasanya puas gitu. Ya cuma di dalam memang panas ya karena dia menyerap panas ya Takle ya. Dia bukan menyerap panas, karena itu kan plastik UV. Justru karena dia itu membiaskan kuatnya biasan dari sinar matahari. Jadi kalau memang ya namanya kita di daerah pesisir pantai timur ini kan kuotanya ini yang kadang-kadang kan biasan ini yang membuat kita rasa cerah di dalam panas gitu. Ya umumnya tergantung daerah masing-masing. Daerah Brastagi kalau masuk ya normal, dia istilahnya udara sudah ada temperatur penjaga gitu. Di dalam kita juga ada pasang temperaturnya, kita bisa men-setel bagaimana suhunya yang dibutuhkan. Terlalu panas ya akan menjadi daun-daun tanaman organika akan menjadi keriting, gosong. Tidak boleh terlalu panas, tidak boleh terlalu dingin. Kayak manusia juga. Iya, umumnya ya sekitar 27 derajat sampai 32 derajat. Terus Takle, kalau ada nggak kalau contohnya ini buah sama sayur, ada nggak perbedaannya, perawatannya gimana gitu? Kalau buah itu kebanyakan pakai injection. Kalau buah pakai injection. Ada juga buah yang tidak begitu komposisinya terlalu berat, ya dia memakai sistem nutrisi juga. Oh, berarti tergantung buah apa yang kita tanam. Semacam buah melon ini nggak mungkin kita pakai paralon, bagaimana tahu kita gantungnya gitu. Iya. Kalau kecuali kita tanam terong, buah beri, itu enggak masalah kita pakai paralon. Tapi kalau ini kan enggak boleh, enggak bisa lagi karena kan bobotnya kan agak berat. Jadi kita harus memakai sistem injection. Kita memakai wadah-wadah bekas ya sebagai pembibitannya gitu loh. Contoh Takle, sekarang kan ini kan melon, mungkin nanti bosan gitu. Ya, berarti nggak masalah ya Takle ya. Oke, berarti fleksibel lah ya Takle ya. Berarti tergantung pada saat itu konsumen lagi hype-nya apa, kita
tanam apa. Dan itu Lagi, kalau ya. akhirnya apa kita mau bongkar ganti apa nggak masalah ya. Lagi boomingnya apa, Ah. viralnya apa ya udah kita Oh, ikutin ya, aja. Yang iya, penting iya. ada pemasarannya. Iya, 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 Kalau iya. kita cuma hanya sekedar hobi-hobi makan-makan gitu no problem. Ah, oke. Mau berapa Contoh, macam varian aja enggak masalah. Toh sistemnya sama semua. jadi Kalau- contoh gini Tante, kalau misalnya lah kan ada yang memang udah memakai jasa konsultan Take, awalnya memang konsultannya melon, contoh dalam mungkin 6 bulan lah dia mau ganti, tapi dia nggak tahu sistemnya kan beda lagi mungkin melon dengan tomat gitu Ya. atau anggur. Mhm. Nah dia boleh lagi konsultasi dengan Take Ya boleh, tapi biaya lain dong. karena jenisnya udah beda ya. Iya, toh. Oh, ya ya. Tapi ya, kalau ya. dia betul-betul fokus dia menguasai sistem tanamnya, ya tidak perlu mencari saya lagi, sendiri saja. Iya. Sama itu artinya. Ah. Kalau saya kan istilahnya kan menjadi seorang konsultan itu bukan berarti harus mencari keuntungan terus. Bagi saya pribadi, ya kalau saya sudah mengajar klien atau customer dengan baik dan benar dan dia sudah mampu, nextnya kalau dia mau tanam jenis apapun sudah sanggup. Oh, Ya. karena basicnya itu sebenarnya udah sama ya, tinggal dicari-cari di Google udah bisa lah ya Take ya. Sama itu ya, tidak dipungkiri misalnya ya boleh dicek Uncle Google, anti YouTube kan Iya, udah boleh iya, itu. iya, iya, Semua iya. kan ada diajari walaupun tidak purely dibuka rahasianya. Iya. Sebenarnya teorinya semua sama, sistemnya sama, Iya, iya. sistemnya sama. Ya sesuatu hal yang belum kita coba kita kan tidak Nggak tahu tahu. berhasil atau tidak. Iya, iya. Justru kita harus berani mencoba. Kalau kita mengalami kegagalan, kita kan tahu, oh kita punya salah di mana, Iya, ya kita perbaiki lagi. betul betul. Nah kalau sampai 2-3 kali kita tetap gagal, belum telat, belum terlambat untuk mencari konsultan. Iya. Betul betul. Itu sama saya sih simple lah. Hmm. Nah, kalau konsultan ya, kalau sama saya konsultan yang harusnya betul-betul bisa mengedukasi, bisa membantu orang yang belum paham. Ya jadilah konsultan bijaksana, jangan hanya mencari cuan. Kalau pribadi saya, ini kalau ini jangan didengar konsultan lain, nanti bisa marah saya. Jadi Sama-sama sumubur, ya tahu? Orang mencari take, oke, ini mau bagaimana airnya untuk suplai apa? Oh, untuk rumah tangga. Oh, kalau rumah tangga daerah mana kamu? Daerah mana kamu, kita survei. Oke, kita sanggupin gitu loh. Nanti saya ngajarin dia caranya bagaimana gitu. Kalau untuk supply untuk publik atau karyawan untuk sebuah perusahaan home industry atau bagaimana itu, ya kita sarankan ini sekian meter yang kamu harus dibor gitu loh. Oke. Jadi banyak kan teman-teman yang memberi jasa itu kan kadang-kadang tidak mau berterus terang. Iya. Kadang-kadang tarik panjang supaya dapat cuan lagi. Ya, capek, kalau saya sih capek, cukup sekali aja cuannya, jangan 2 kali cuan. Jadi orang pun terima juga puas gitu loh, customer juga nggak kecewa gitu loh. Iya. Nah, makanya kalau contoh kita di sini ya, kita buat sumur yang 120 meter, 120 meter. Gitu loh. Jadi kalau yang namanya 30 meter sebenarnya sudah dapat air, tapi kan lapisan pertama kan tanah ini, setahu Skoko ini kan Take ini kan 7 lapisan di bumi ini. Jadi bagaimana air itu dapat yang bersih gitu loh. Ada yang sampai 200 meter itu lebih baik gitu. Ada yang tidak paham dan tidak diberitahukan kebenarannya, dia percaya saja 30 meter awalnya bagus, airnya putih, bersih, jernih, bening seperti aqua. Nah, kemudian setelah itu disimpan ke dalam wadah 2-3 jam kuning, dinding kuning, cuci pakaian baju kuning semua, jadi kuning semua. Itu akibat apa? Karena banyak unsur kimia mineral di dalam bumi ini, salah satu zat besi, belerang dan sebagainya. Nah ini karena siapa? Karena yang menyediakan jasa itu tidak terus terang. Ya kan, ya mungkin ya dapat cuan lagi gitu. Kalau Take kan istilahnya ya memang setiap manusia harus dapat cuan, cuma cuannya bagaimana? Cuan yang benar dong. Kasihan, sekali lagi
semua rezeki itu sebagai orang yang punya agama mengakui ada Tuhan itu ya semua dari Tuhan. Jangan kita itu menjadi seorang konsultan atau seorang apa namanya penyedia jasa ini jangan melebihi dari kapasitas kita sebagai orang yang mengakui ada Tuhan. Cuan boleh, tapi cuan yang benar aja. Yang sah-sah lah ya Taka ya. Cukup satu kali cuan. Ya Jangan mudah-mudahan. cuan-cuan nanti pusing ya. Ya, kalau seandainya customer atau klien kita itu merasa puas, toh pasti akan memberikan referensi atau Ke rekomendasi teman-temannya teman-teman lain lagi. lagi. Iya. Rezeki itu kan datang dari Tuhan. Kalau belum ada waktu untuk rezeki ya syukurin semua. Kalau take itu iya, prinsip saya gitu. Jadi Taka berarti bukan hanya bisa konsultan jasa greenhouse, terus ada pompa air, terus ada yang lain lagi ya? Ya karena kan kalau dari pengalaman hidup saya ini kan saya kan aslinya kan bergerak dalam bidang perikanan dan agrobisnis. Oh. Itu basic saya. Jadi kalau untuk agrobisnis kan tentu kita menguasai sebelumnya. Kalau yang namanya perikanan juga kita pernah bergerak dalam bidang itu 43 tahun lah. Dari zaman orang tua, saya generasi keduanya, kita tahu semua itu perikanan itu harus bagaimana. Jadi ya namanya pengalaman hidup sini ya kita mencoba menjadi seorang konsultan gitu loh. Ya, yang sebelumnya juga, memang Taka udah berkecimpung langsung ya? Iya berkecimpung langsung lah. Kalau tidak ada basic ya nggak berani. Nggak berani. Iya. Oke, untuk yang itu entar dulu Taka. Itu nanti kita sambung di podcast kita yang nantinya. Udah bersedia kan diundang di podcast Kikio kan? Tes dulu. Jadi udah selesai Jadi kita boleh jalan-jalan ke sana nggak Taka? Boleh ya? Tidak boleh. Asal jangan dipetik aja. Petik bayar. Petik bayar loh. Oke. Belum panen kok, belum siap waktunya untuk panen. Oh, belum panen ya? Belum, baru usia muda tuh. Usia baru sekitar 63 hari aja itu. Berapa hari? 63 hari. Masih lama untuk panennya. Masih lama. Ya mudah-mudahan sukses lah itu. Sukses lah. Nah, kalau model-model itu ya sekali panen bisa 700 kilo lah. Gitu loh. Lumayan kan? Nah, dapat cuan lagi. Gitu. Oke, yuk Taka, kita pergi lihat. Pergilah. Pergilah. Oke.